Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Firman Aledrus. Adik-adik dimanapun Anda berada, alhamdulillah nih Kak Firman sekarang sudah berada lagi di Pondok Pesantren Dar El Qolam. Kak Firman gak bakal hanya sendiri, Kak Firman ada Ayah Agus yang akan menceritakan kisah para nabi dan rasul yang pastinya akan lebih seru lagi dan akan lebih mantap lagi. Jadi adik-adik semua yang ada di rumah, jadi jangan ganti channel, tetap nonton kami dalam acara Ramadan Ceria. Untuk itu sepertinya Kak Firman sudah ditunggu dengan adik-adik di Pondok Pesantren ini, jadi langsung aja yuk ikut Kak Firman. Apakah arti puasa? Puasa tidak makan, puasa tidak minum sejak subuh sampai maghrib. Apakah arti puasa? Puasa menahan lapar, puasa menahan dahaga dan menjaga perilaku. Allah sangat suka, Allah sangat senang bagi anak puasa diberi pahala, tempatkan Allah dalam surga. Apakah arti puasa? Puasa tidak makan, puasa tidak minum sejak subuh sampai maghrib. Apakah arti puasa? Puasa menahan lapar, puasa menahan haus dan menjaga perilaku. Allah sangat suka, Allah sangat senang bagi anak puasa diberi pahala, tempatkan Allah dalam surga. Allah sangat suka, Allah sangat senang bagi anak puasa diberi pahala, tempatkan Allah dalam surga. Nah, adik-adik semuanya yang Kak Firman sayangi dan adik-adik yang ada di rumah, alhamdulillah nih saat ini kita sudah bersama Ayah Agus. Ayah Agus, bangun. Tidur puasa-puasa nih. Gimana adik-adik? Pasti penasaran nih, cerita apa sih yang bakal dikisahkan oleh Ayah Agus ini? Penasaran nggak? Adik-adik yang ada di rumah gimana? Pasti penasaran dong. Langsung aja nih, Ayah Agus. Hari ini di bulan suci Ramadan, Nabi apa nih Ayah yang bakal diceritain? Kisah Nabi Ibrahim. Oke, kisah Nabi Ibrahim. Langsung aja ya, Ayo kita nih. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim di hari ini kita kisahkan. Nabi Ibrahim hidupnya di zaman Raja Namrud. Raja Namrud sudah bertitah kalau ada yang lahir anak laki-laki langsung dipotong. Maka ketika lahir Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan rimba. Gua masuk hutan rimba masih baik, sudah diungsikan. Kedinginan di hutan rimba, takut pula diancam sama binatang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman untuk melindungi bayi Ibrahim. Setiap hari Nabi Ibrahim selalu memandang alam. Dikala siang dilihatnya matahari bersinar.
bersinar. Kemudian matahari tenggelam lagi. Di kala malam dilihat pula bulan bersinar. Di kala pagi bulan pun tenggelam lagi. Dipikir-pikir, oi lama dipikir. Kenapalah orang banyak menyembah, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah patung, menyembah pohon. Menurut Ibrahim itu tak benar. Tuhanlah pasti lebihlah besar, lebih mulia bahkan dari matahari. Sejaknya remaja sudah dipikir-pikir, tidak mungkin orang-orang yang menyembah patung itu pasti salah besar. Hingga pada suatu hari datanglah firman kepada Nabi Ibrahim untuk segera keluar dari hutan, pergi mengembara ke kota besar, untuk menyadarkan orang-orang, menyadarkan bahwa Tuhan yang esa. Cerita kita di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Oke, kasih tepuk tangan buat ayah. Ternyata Nabi Ibrahim nih Yahya berarti ya membenci suatu kaum yang memang menyembah selain Allah gitu ya. Betul. Ini kayak kisahnya kentang banget nih, nanggung bahasanya. Pasti adik-adik juga yang di rumah masih penasaran kan dengan kisah selanjutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Untuk itu, nah Kak Firman kasih kesempatan nih buat adik-adik di pondok pesantren ini yang ingin bertanya, silakan. Langsung angkat Oh, tangan. ini ya? Ya, langsung. Assalamualaikum ayah, nama aku Lovely. Lovely mau tanya nih ya, Nabi Ibrahim itu kenapa sih dibakar? Siapa yang tahu kenapa Nabi Ibrahim dibakar? Yo. Karena Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud. Karena patung-patung tuhan-tuhan Raja Namrud habis dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Marahlah Namrud, dibakar Ibrahim. Wah, tuh jadi gitu ya. Jadi pada saat Raja Namrud sama teman-temannya itu kelompoknya pergi, Nabi Ibrahim sendirian langsung menghancurkan semua patung-patung berhalanya. Cuma disisain satu. Akhirnya Nabi Ibrahim dipaksa sama Raja Namrud untuk mengaku. Dan alhasil Nabi Ibrahim dibakar. Tetapi karena kekuasaan Allah ya, nih adik-adik semua. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak dibakar dan padannya itu nggak kepanasan. Allah bilang sama api, ya narun kuli bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Jadi kalau kita pengen dekat kepada Allah, pengen menjadi kekasih Allah, insya Allah kita nggak bakalan celah. Kalau Kak Firman yang dibakar pasti mateng, mateng gitu, betul nggak ayah? Betul sekali. Udah paham? Kak Firman. Sama-sama. Ada lagi nih yang bertanya? Oh, silakan. Langsung bertanya. Assalamualaikum ayah. Perkenalkan nama saya Jihan. Saya mau bertanya ya, apa hikmah dari Nabi Ibrahim? Hikmah Nabi Ibrahim pertama, dia adalah orang yang berteguh hati untuk membenarkan suatu masalah yang sudah salah. Dia berteguh hati untuk memperbaiki keadaan. Nah, kita harus meniru dari sifat-sifat Nabi Ibrahim. Bukannya kalau ada kesalahan kita diam-diam aja pura-pura nggak tahu. Gitu Kak Firman. Oh iya betul sekali. Jadi hikmahnya adalah banyak. Supaya kita ini menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyembah mata, jangan menyembah rembu, hanya Allah. Nah, hikmahnya seperti itu. Kasih tangan dong buat adik kita. Sama-sama. Langsung aja nih ya. Ya. Siapa lagi yang bertanya, ada laki-laki? Ya, Oh, lanjut. silakan. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Nama saya Fadlan. Nabi Ibrahim, nabi yang keberapa? Adam, Idris, Nuh, Saleh. Ibrahim. Ibrahim ya? Ibrahim. Berarti yang keberapa tuh? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Yang Nah, menurut cerita para di kan kalau nyanyiannya gini ya, Ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak,
Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, gitu. Iya. Ya, jadi yang keenam ya Ade ya. Oke? Oke nggak nih? Jelas? Jelas nggak? Jelas. Alhamdulillah. Nah, untuk tuh ayah, kayaknya ceritanya kita sambung lagi nanti deh. Ya. Karena Kak Firman ini pengen menunjukkan bakat-bakat dari pondok pesantren nih. Kita harus lihat Harus bakal. lihat ayah ya. Dan pasti adik-adik yang di rumah juga penasaran kan? Apa sih bakat-bakat yang mereka miliki? Pasti lebih seru lagi nih. Jangan kemana-mana ya. Masih dalam acara Ramadan. Oke. Nah, alhamdulillah. Adik-adik semua yang A Firman sayangi dan juga Ayah Agus yang A Firman hormati. Tadi kita udah banyak cerita tentang kisah para nabi ya dan rasul ya, alhamdulillah. Adik-adik semua senang nggak? Cius? Mie apa? Wah, lapar ketahuan ya ayah nih. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita udah mengkisahkan kisah para nabi dan rasul. Pasti adik-adik penasaran kan, apa sih kisah selanjutnya? Tapi hari ini Kak Firman bersama Ayah Agus pengen nunjukin nih bakat dari anak-anak pondok pesantren Dar El Kolam untuk menunjukkan bakatnya. Kira-kira Ayah, langsung aja nih ya. Ya, Siapa dari teman-teman semua, adik-adik semua yang punya bakat? angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Kak Firman ini merasa bangga banget nih dengan adik-adik semua yang punya bakat. Tapi kita pilih satu ya. Silakan. Dari perempuan pada laki-laki ya. Laki-laki. Oh, di perempuan kayaknya nih ya. Boleh. Langsung aja nih Kak Firman mau nunjuk adik perempuannya, suruh maju ke depan. Ayo, maju, saya yang berani. Ya. Oke, maju. Masya Allah. Sini deh, sini. Kak Firman bicara dengan Kak siapa nih? Kak Putri. Kak Putri, sini dong Kak Putri. Putri, Masya Allah. Ada mahkota ya? Alhamdulillah. Kak Putri ini kasih tahu nih sama adik yang di rumah pengen menunjukkan bakat apa? Pidato bahasa Indonesia. Pidato bahasa Indonesia. Tadi kemarin ya. Pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, sekarang bahasa Indonesia. Langsung aja nih untuk adik-adik yang di rumah. Kak Putri ingin menampilkan bakatnya. Adik-adik semua yang di sini penasaran? Mau lihat? Mau. Langsung aja Kak Putri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No. Mana sih suaranya? Yang kanan kurang kompak, yang kiri juga kurang serempak. Kakak juga mana? Nggak ada suaranya. Itu yang di pojok, noh. Keinjek sendal bakiak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu baru mantap. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan Rabbul Ghafur, anti melarat dan anti tidur, yang maha rahmat dan maha subur, di mana kita telah diberi nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang jauh lebih berbahagia. Baik, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Jujur. Mengapa saya mengambil tema tentang jujur? Karena kata jujur mudah diucapkan dan susah untuk dilaksanakan, betul? Mengapa Rasulullah menjadi orang yang sangat termasyhur dari zaman orang mendengkur sampai orang terlelap tidur? Karena Rasul adalah manusia paling jujur, pandai bersyukur, tidak ngelantur, apalagi kufur. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa ya zaman sekarang nih orang jujur tuh makin susah banyak dicari? Mungkin orang jujur itu ajur, orang jujur itu hancur. Rasulullah bersabda, kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Taruhlah kita sedang minum jamu, pahit memang, tapi beberapa jam kemudian badan segar, jantung tidak berdebar, otot dan tulang kembali kekar,
pandangan tidak buyar, langkah kaki siap ikhtiar untuk mencari rizki yang menyebar agar perut-perut tak lagi lapar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Rasulullah, kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kecemasan. Jadi orang yang hidupnya tenang, tidak cemas, terarah dan percaya diri. Maka kita akan menyimpulkan bahwa orang itu jujur. Tidak heran Bapak Umar Bakri akan tetap hidup tenang, sederhana dan bahagia dalam kejujurannya. Meskipun Bang Iwan Fals terus meledek, jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Oh ya, baru-baru ini nih, W. Marvel, mantan orang nomor 2 di FBI, membuka kedoknya tersendiri yang tertutup rapi selama 30 tahun. Dalam kasus skandal Watergate-nya, Presiden Nixon ini membuktikan bahwa ketidakjujuran membawa kesengsaraan. Betul? Jujur itu nikmat, jujur itu indah, jujur itu sehat, jujur itu terhormat sampai dunia dan akhirat, bahkan sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi nabiyya, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai sadulur, nuti kota, nuti lembur, seagama sebaraya, kudu jujur, sabab jujur ngajadikan urang lur. Lamun teu jujur, dibendu Rabbul Ghafur. Taib, kiranya cukup sekian dari Putri. Uncle Brown Putri, thank you very much for your attention all. Allah Tuhan saya, Muhammad Nabi saya, Al-Quran kitab saya, Islam agama saya, Indonesia negara kaya, banyak harta dan permata, pemuda, harapan bangsa, bergelora di dalam dada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kak Putri, lagi PMS. Ini lagi. Oh, ngomongin Masya Allah. Ayah kasih nilai ya, Kak Firman mau ketawa. Ini menunjukkan bakat-bakat di zaman dahulu para pejuang perempuan kita, ya kan? Macam ginilah ininya, sosoknya. Ada di Jakarta ini ya? Iya, salah satu. Bagus Kak Putri. Masya Allah, ini Kak Firman gak berhenti mau ketawa nih, ngedenger kalamnya. Masya Allah, cepet banget. Ya Allah ya Karim. Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana lihat penampilan Kak Putri? Sangat luar biasa kan? Pastinya adik-adik kepengen seperti Kak Putri dan adik-adik semua yang di pondok pesantren seperti ini. Jadi untuk itu motivasi adik-adik adalah untuk terus belajar, niat, fokus satu karena Allah dan Rasulnya. Bukan begitu Kak Putri? Iya betul sekali. Nah, kasih tepuk tangan lagi buat Kak Putri. Kak Putri silakan dulu Kak Putri. Nyolotin ya. Kita lanjutkan pejuang perempuan yang kedua, masih ada? Masih ada. Ah, silakan. Maju ke depan. Kasih tepuk tangan. Iya. Masya Allah. Kayaknya anggun nih, kayak Ya. tadi nih. Ugal-ugalan kayak bis malam. Namanya siapa Kak? Aprilia Farah. Dipanggilnya pasti Farah. Betul kan? Kak Farah ingin menunjukkan bakat apa Kak sama adik-adik yang ada di rumah? Korea. Adik-adik semua yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah dan ibu-ibu serta orang tua, kita saksikan. Farah akan melantunkan suci Al-Quran tentang, kita lihat aja nanti. Langsung Kak Farah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik yang ada di rumah, ayo semangat terus untuk di bulan suci Ramadan, membaca Al-Qur'annya biar lebih indah lagi seperti Kak Farah. Oke Kak Farah, silakan duduk. Terima kasih Kak Farah. Langsung aja ya kita panggil lagi anak-anak pondok pesantren yang punya bakat. Yang dari laki-laki ya, belum pernah ya. Ayo, yang merasa gentleman, laki-laki, maju. Oh, silakan. Nah, kasih tepuk tangan. Dengan siapa Kak? Namanya Kak? Akbar. Oke Kak Akbar, mau nunjukin bakat apa Kak? Tilawatil Quran. Adik-adik yang di rumah langsung aja kita sambut. Kita dengarkan Kak Akbar untuk membacakan tilawatil Quran. Silakan Kak Akbar, kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang di rumah bisa lihat kan kemampuan dan kapasitas membaca ayat suci Al-Quran itu dengan tartil, tahmid, tasdidnya, izharnya, ikhfanya, dan semua bacaannya itu sangat berkualitas. Betul nggak ya? Betul. Orangnya ganteng, suaranya merdu. Masya Allah, nggak kalah ganteng sama ayah pastinya. Iyalah. Nah, kasih tepuk tangan dong. Nah, buat adik-adik semua yang di pondok pesantren ini, jangan kemana-mana nih, karena masih ada lagi. Kak Akbar duduk dulu dong Kak Akbar, terima kasih Kak Akbar ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan juga adik-adik semua yang ada di pondok pesantren ini jangan kemana-mana. Untuk adik-adik juga, karena kita akan meneruskan cerita kisah para nabi dan para rasul. Masih penasaran? Masih. Cius? Cius. Mie apa? Mie baju katanya, Masya Allah. Adik-adik yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Masih di Ramadan Surya.
ya, tadi gimana ya penampilan bakat dari teman-teman kita nih ya? Luar biasa, anak-anak ya. pesantren Dar R Kolam. Ya. Masa saya nggak bisa nih kayak Kak Firman, Dar El Kolam. Iya. Artinya Kampung ilmu. Ay, gimana sih? Oke ya, karena kita masih penasaran nih. Pas juga adik-adik yang ada di rumah juga penasaran kan kisah selanjutnya seperti apa Nabi Ibrahim. Langsung aja ayah menceritakan kisah Nabi Ibrahim. sambung cerita sudah bertahun-tahun, namun orang-orang di kota Namrud belum ada juga yang sadar akan ajakan Ibrahim. Mereka masih saja menyembah berhala. Bahkan pada suatu hari seluruh kota menjadi sepi. Semua orang termasuk Raja Namrud pergi ke bukit hendak menyembah dewa matahari. Maka di hari itu Nabi Ibrahim pun turun ke kota berbuak. Hari ini kata Nabi Ibrahim, akan kuhancurkan patung-patung di rumah ini. Dibawanya kampak. Dihancurkan patung satu demi satu, kerbung. Semua patung pun menjadi hancur. Tinggallah satu patung. Kapaknya ditancapkan di patung. Supaya mereka tahu yang menghancurkan patung ini adalah patung sendiri. Singkat cerita, seminggu kemudian orang-orang kembali pulang. Didapatnya patung-patung di rumah ibadah yang suci sudah hancur. Hanya tinggal satu lapak. Hal ini dilaporkan kepada Raja Namrud. Kata Raja Namrud, ini pasti perbuatan Ibrahim. Cepat tangkap Ibrahim. Singkat cerita Nabi Ibrahim pun langsung ditangkap. Nabi Ibrahim. Disaksikan semua masyarakat kota. Betulkah kamu yang menghancurkan patung-patung suci ini? Kata Nabi Ibrahim, bukan. Mana ada kuhancurkan. Patung ini sendiri yang menghancurkannya. Lihat tuh kampaknya aja masih ada di tangannya. Ibrahim, kamu kira kami ini orang-orang tolol apa? Masa patung bisa menghancurkan patung sendiri? Wahai Raja Namrud, bukankah engkau percaya patung ini patung yang suci, patung yang hebat, patung yang bisa segala Masa patung tidak bisa menghancurkan patung sendiri? Raja Namrud pun terkejut. Kalau memang tidak masuk akal patung menghancurkan dirinya sendiri, makalah tidaklah mungkin patung engkau sembah sebagai Tuhan. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim, beberapa orang mulai percaya pada perkataan Nabi Ibrahim. Penduduk kota semua, tinggalkan patung-patung ini. Sembahlah Tuhan yang kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Mendengar perkataan Ibrahim, Namrud pun jadi ketawa. Coba tunjukkan mana Tuhanmu yang kuasa itu. Sekarang kau akan aku hukum. Ayo semua pasukan, kumpulkan kayu bakar. Bakar ini si Ibrahim. Wah. Maka segera kayu bakar ditumpuk-tumpuk hingga setinggi rumah. Tangan Nabi Ibrahim diikat, kakinya diikat. Kemudian dilemparkanlah dia ke dalam api. Api dibakar. Tapi Nabi Ibrahim sebelum dilemparkan ke dalam api sudah berdoa mohon perlindungan dari Tuhan. Hingga api terbakar, lama-kelamaan api mengecil.
Namrud pun puas, pasti matilah dia di dalam api. Tapi begitu api semakin mengecil hingga api pun mati. Dilihatnya Nabi Ibrahim masih sehat walafiat. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak kejadian itu banyaklah orang mulai mengikuti Nabi Ibrahim. Begitulah Kak Firman, jangan bengong-bengong aja di belakang sini. Tepuk tangan buat saya, Masya Allah. Kak Firman bengong, bukan bengong ya, terkesima. Melihat ayah bercerita dan kekuasaan Allah untuk hambanya. Jadi kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang menciptakan gunung, matahari, bintang, rembulan dan kita. Wajib kita beribadah kepada Allah. Harus taat. Taat itu ada dua. Yang pertama adalah harus mengikuti perintah Allah. Yang kedua menjauhi larangan Allah. Siap menjauhi larangan Allah? Siap menjalankan perintah Allah? Takbir. Untuk adik-adik yang ada di rumah, tadi kisah Nabi Ibrahim sudah selesai, tapi bukan berarti kita sampai di sini, bukan. Tapi ada lagi nanti cita-cita selanjutnya. Ya. Tapi kayaknya ayah kita harus pamit dulu nih ya. Pamit ya. Ya, karena memang hari ini kita ada mau belajar bersama sama guru-guru kita, oke? Kelas ya. Oke, siap ya. Adik-adik yang di rumah juga pasti menunggu kan? Untuk itu, jangan kemana-mana. Masih dalam acara Ramadan Ceria. Oke. Ayo dong, tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah, sekarang ini pakaiannya lebih kinclong lah ya. Alhamdulillah nih adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik semua di pondok pesantren. Kak Firman mau nempati janji bahwa pada saat ini Kak Firman akan mengajak adik-adik semua untuk belajar bersama. Dan juga adik-adik yang ada di rumah. Kak Firman gak sendirian pastinya. Di samping Kak Firman ini ada guru tampan nih. Ya 11-12 lah sama Kak Firman. Ya, kita langsung aja kita sambut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Dengan siapa Ustaz? Ustaz Idrus. Ustadz Idrus. Beda-beda tipis lah sama nama Firman belakangnya. Ustadz Idrus, Firman Ali Idrus, betul ya? Namanya gantengnya sama tuh. Masya Allah. Ustadz, langsung aja nih Ustadz. Adik-adik yang ada di rumah dan juga adik-adik di pondok pesantren ini pasti penasaran nih. Untuk tema hari ini nih di bulan Ramadan, yang enak untuk kita ini apa Ustadz belajar Ustadz? Sepertinya belajar tahu apa sih puasa gitu. Oh, apa sih puasa? Dan ayatnya apa sih? Apa sih ayatnya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ya nggak tahu pastinya. Kak Firman tahu nggak? Ya nggak tahu juga dia. Jadi kita adik-adik di rumah langsung aja nih ya dengan Ustadz Idrus. Ustadz, silakan jelaskan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah inni bi khair kadzalika. Siap? Sore hari ini kita belajar? Qablahu qulu jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusyamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Qabla bayani hadhil ayat, sebelum kita terangkan apa makna dari ayat ini, kita harus tahu tentang rukun Islam. Ada yang tahu berapa rukun Islam? Ada 5. Bisa disebutkan 1, 2,
Tiga, zakat. 4, 5, haji bagi yang mampu. Dari rukun Islam yang 5 ini, maka ada pembahasan tentang puasa. Jadi kalau kita umat muslim, maka kita harus punya rukun yang 5. Yang pertama, kita harus syahadat, kita bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Yang kedua, kita harus sholat. Yang ketiga, kita harus membayar zakat. Yang keempat, kita harus puasa. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang ayat yang berkaitan tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat Al-Baqarah al-ayah mi'ah salasu wasamanin. Ayat 183. Apa makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu? Baik, di hadzal masa sanubayyin an hadhil ayah. Hadhil ayah tubayyin anisyam. Ayat ini menerangkan tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Untuk siapa sih puasa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi puasa itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Untuk orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa di sini ada kata kutiba? Nah, kutiba ada maknahu wujiba. Kenapa tidak ditulis wujiba? Kenapa kok ditulisnya kutiba? Padahal sebagaimana kita tahu, apa bahasa Arab dari wajib? Wajib. Apa fi'il madinya? Wajaba. Harusnya di sini kenapa? Bukan wujiba, tapi kutiba. Karena puasa ini bagi orang-orang yang beriman itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman di sini, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Qolam harus puasa tuh. Jangan pura-pura. Bilang, "Kamu puasa enggak?" "Puasa, Ustaz." "Kamu puasa enggak?" "Puasa, Ustaz." Tapi minum. Nah, ini jangan sampai tuh. Jangan sampai di depan Ustaz bilang puasa, di kamar minum. Nah, itu. Ada nggak kira-kira begitu? Nah, insya Allah nggak ada. Santriwan dan santriwati Darul Qolam insya Allah semuanya soleh dan soleha. Aman, diwajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Jadi puasa ini diwajibkan bukan cuma untuk kita yang hidup di zaman kita sekarang ini, tapi kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan juga untuk orang-orang sebelum kita. Jadi kakek, nenek moyang kita terdahulu pun yang sudah beragama Islam, mereka pun sudah melaksanakan puasa. Untuk apa puasa itu? La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Bertakwakah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi tujuan puasa itu agar kita bertakwa. Karena kita sudah beriman, maka insya Allah akan bertakwa ketika kita sudah melaksanakan puasa. Jadi awas nih adik-adik semuanya, teman-teman santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Qolam, jangan sampai pura-pura puasa. Jelas nggak? Bilang, "Kamu puasa nggak?" "Puasa, Ustaz." "Kamu puasa nggak?" "Puasa." Di kamar minum. Atau enggak biasanya suka ngumpet-ngumpet minumnya. Nah gitu, ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak dari kelas gitu kan lari-lari, "Ustadz izin mau kemana?" "Ke kamar mandi." Ternyata bukan ke kamar mandi tapi ke kamar minum. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, insya Allah. Anak santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Qolam semuanya soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Jadi semuanya ini ayat yang menerangkan tentang puasa. Khawatir nanti ditanya di rumah, "Coba adek tahu nggak ayat tentang puasa?" Nah kalau nggak tahu repot tuh, ya kan? Kasih aja nih Bu. Nah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kasih tuh sama ibu sama bapaknya yang belum tahu. Jadi pahami? Paham? Oke. Qoblahu man sayasal. Ada yang mungkin yang bertanya di antara adik-adik? Afwan Ustaz, kalau hadis yang menerangkan tentang puasa ada nggak? Hadis yang menerangkan tentang puasa. Di awal tadi Ustadz menerangkan tentang rukun Islam. Ada berapa tadi rukun Islam? 1, 2, 3, 4, 5, haji bagi yang mampu. Sekarang ada hadis.
Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu Ramadan. Nah, jadi kalau umpama nanti ditanya di rumah, coba Neng, apa hadis yang menerangkan tentang puasa? Kasih tahu. Bunyal Islamu ala khamsin. Dasar dan pondasi agama Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat, kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Jadi orang Islam harus sholat tuh. Kalau nggak sholat berarti bukan orang Islam. Nah, gitu kan ya. Terus kemudian wa ita'uz zakah. Kita pun sebagai orang Muslim harus membayar zakat. Wa hajjul baiti, bagi yang mampu. Bagi kalian teman-teman, mungkin kalaupun bukan sekarang untuk berhaji, tapi nanti di masa yang akan datang, santriwan dan santriwati mungkin mampu untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Yang terakhir. Yang terakhir tadi. Satu lagi. Oh. Ada wasaumu Ramadan. Nah, harus berpuasa. Jadi hadis ini menerangkan tentang puasa. Sampai terkesima Kak Firman ini mendengar penjelasan Ustadz Idrus. Itu Masya Allah. Adik-adik gimana tuh yang ada di rumah? Pasti udah paham dong dan sudah jelas bagaimana penjelasan tentang mengenai puasa. Adik-adik yang di sini gimana? Paham? Pastinya. Untuk itu tadi kan pertanyaan pertama ya Ustadz ya? Betul. Mungkin ada dikasih kesempatan lagi kali Ustadz ya? Boleh kalau masih ada yang mau bertanya lagi? Namsat, syarat sahnya puasa itu apa aja, Ustaz? Syarat syahnya puasa. Tadi sudah dijelaskan tentang hadis yang menerangkan tentang puasa. Kemudian syarat sahnya puasa. Tentunya, ini udah pada balik belum nih? Udah pada balik belum nih? Tahu balik nggak nih? Saya belum. Kak Firman udah balik belum? Belum ya. Yang pertama tadi kita sudah berbicara tentang rukun Islam. Berarti pertama, syarat untuk melaksanakan puasa, dia harus muslim. Harus Islam. Kalau bukan Islam, tidak diwajibkan dia. Betul nggak? Tapi semua bagi orang Islam dan dia beriman, maka wajib hukumnya untuk puasa. Jadi syarat yang pertama, dia harus muslim, harus beragama Islam. Syarat yang kedua, dia harus balik. Harus sudah balik tuh. Kalau yang masih sobi, tahu sobiun? Anak kecil, nggak wajib tuh. Tapi kalau kalian nih, wajahnya sih kelihatannya kecil. Kayaknya iya. Tapi kayaknya nyaru nih, jahan gokil. Tapi kayaknya udah balik kali ya. Balik. Nah, gitu. Jadi yang kedua itu balik. Yang ketiga al-aqil, maka dia harus berakal. Yang ketiga dia harus berakal tuh. Kalau dia gila, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi Islam, balik, akil itu syarat untuk melaksanakan puasa. Kemudian harus kuat. Harus kuat nih. Tidak yang sakit, gitu ya. Kamu harus kuat. Maka diwajibkan untuk berpuasa. Jelas? Jawabannya sangat mantap, tepat, dan singkat. Nah, adik-adik jelas padat gitu ya. Singkat, jelas padat, pokoknya dipepet terus dah. Gimana adik-adik yang ada di rumah? Puas nggak dengan jawaban Ustadz ganteng kita ini? Masya Allah. Adik-adik yang di sini bagaimana? Puas? Kalau Kak Firman belum puas, nah KPN masih ngasih kesempatan lagi deh buat adik-adik yang ingin bertanya. Siapa? Anasat, apa itu rukun puasa? Gila Ustadz, apa jawabannya Ustadz? Rukun puasa. Rukun puasa. Simpel sebenarnya. Yang pertama, yang paling utama untuk rukun puasa adalah niat. Niat yang penting. Dan jangan lupa niatnya kalau bisa sebelum jam 12 malam tuh. Biasanya selesai taraweh. Gitu ya. Selesai taraweh itu biasanya suka ada niat bareng-bareng tuh. Nawaitu sauma ghadin an adai faradi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi jangan ini pas mau sahur kamu baru niat. Nah, salah nih. Jadi niatnya harus dari habis taraweh tuh. Itu yang pas tuh. Kalau niatnya mau sahur bukan nawaitu sauma ghadin. Bener nggak? Nawaitu sumalan harusnya gitu kan ya, saumalan, bener nggak? Karena sudah pagi kan, betul ya? Jadi bukan besok. Nah kalau dari sore itu kan, jadi setelah selesai taraweh, nawaitu saumagodin. Saya berniat untuk esok hari puasa, gitu kan?
Nah, jadi jangan pas mau nawaitu. Jangan tuh sahur itu nawaitu salah. Jadi yang benar itu harus dari setelah sholat tarawih. Masya Allah. Itu yang pertama tuh Kak Firman. Yang pertama? Iya. Masih ada lagi? Jadi niat tuh yang niat. pertama. Niat. Yang kedua, kan yang laksanain puasa itu kan diri kalian masing-masing tuh. Betul nggak? Maka kalian harus berniat untuk berpuasa. Dan kita tidak boleh batal puasanya berarti. Harus kuat tuh. Gitu ya. Menjauhi makan, menjauhi minum. Nah itu rukunnya. Jadi yang pertama kamu harus niat. Yang kedua kamu harus kuat dan sehat untuk berpuasa. Gitu ya. Dari saya. Nah, gimana adik-adik semua di pondok pesantren ini? Yang pertama tadi, nih. Yang kedua, kuat. Apalagi laki-laki. Gimana adik-adik yang ada di rumah? Cukup sangat menyenangkan kan? Di saat ini kita berada di pondok pesantren Dar El Qolam. Darul El Qolam, Masya Allah, dengan guru yang sangat penuh energi. Dan juga adik-adik semua yang penuh semangat. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tadi kan udah semua nih adik-adik yang ada di rumah sudah menjelaskan, Ustadz sudah menjelaskan bagaimana sih cara sahnya puasa, rukun puasa ya, Ustadz ya, seperti itu ya. Maka dari itu ayat yang menjelaskan, Masya Allah. Di Quran Al-Baqarah ayat berapa Ustadz? Ayat 183. 183. Dicatat ya untuk adik-adik yang ada di rumah, biar nih, aku bulan puasa ini belajar bersama anak-anak pondok pesantren kayak begitu. Jadi ada bekalnya ya Ustadz ya. Betul. Nah, untuk itu adik-adik semua yang Kak Firman sayangi, yang Kak Firman banggakan, sepertinya kita akan berpisah sesaat lah bersama Ustadz. Karena masih ada lagi nih acara selanjutnya bersama Kak Firman. Penasaran nggak? Sebelum itu, Kak Firman minta kepada Ustadz kita untuk memberikan sebuah motivasi, kata-kata mutiara nih Ustadz buat adik-adik kita dan juga adik-adik yang ada di rumah. Silakan Ustadz. Kata-kata mutiara. Pesan dari Ustadz untuk teman-teman yang ada di pesantren Darul Qolam, khususnya yang ada di depan Ustadz ini, dan mungkin pemirsa yang ada di rumah. Pesan dari saya, ada satu kata mutiara. Khairun nas ahsanum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik budi pekertinya dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kamu belum baik tuh kalau belum bermanfaat dan budi pekerti kamu tidak baik. Jadi manakala budi pekerti kamu baik, santun, sopan, ke orang tua santun, ke orang yang lebih tua dari kita santun, gitu ya. Kemudian kamu manfaat. Mungkin ada yang pinter ceramah, manfaat, gitu kan? Ada yang mungkin di sini pinter main biola, manfaat mungkin. Orang-orang bisa menikmati gitu alunan-alunan biola yang dimainkan oleh teman-teman yang mungkin yang bisa. Atau mungkin bisa ada yang nyanyi. Atau mungkin ada yang bisa kori, manfaat. Nah, jadi khairun nas ahsanum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Jadi kamu akan menjadi orang yang paling baik manakala budi pekerti kamu baik dan bermanfaat untuk orang lain. Allah. Jadi kita hidup itu harus bermanfaat ya Ustadz ya. Betul. Jangan hidup itu nggak manfaat gitu. Jadi sampah-sampah masyarakat. Nauzubillahi min. Makanya adanya adik-adik semua di sini diajari oleh guru kita yang tampan ini untuk menjadi manusia-manusia yang manfaat dunia dan juga akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk itu adik-adik yang ada di rumah ataupun adik-adik yang ada di pondok pesantren ini, sepertinya kita akan tinggalkan Ustadz karena masih ada acara lain ya. Masih di Ramadan Jaya. Dunia berhenti berputar saat manusia tak sanggup lagi berharap, ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah
untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya.